saya sendiri, Ida Latifah Zero. Saya Bella Arsinia. Saya Livina Damu. Saya Evalina Tae. Saya Tizium Lanzari. Saya Nadia Mesa Putri. Di sini kami akan melakukan video roleplay yang berjudul Ansietas. Selamat menyaksikan. Seorang pasien perempuan 28 tahun bekerja sebagai pilot maskapai penerbangan internasional. Pasien akan dilakukan operasi pengangkatan serviks karena kanker. Pasien akan menikah 6 bulan yang akan datang. Menurut orang tua, pasien tidak mau makan apa yang disajikan. Sejak didiagnosa kanker dan akan dilakukan pengangkatan serviks, pasien menjadi pemarah, sering tidak sabaran, dan memarahi orang-orang di sekitarnya jika tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pasien. Padahal selama ini pasien merupakan anak yang ceria dan banyak bekerja. Pasien lebih banyak mendominasikan pembicaraan dan selalu bertanya tentang penyakitnya. Fokus pertanyaan hanya berkisar kepada bagaimana operasi akan berlangsung dan bagaimana dengan kelangsungan hidupnya setelah pengangkatan serviksnya. Selamat pagi Bu Venta. Perkenalkan saya perawat Dian Putri yang bertugas pada hari ini. Bu Venta bisa memanggil saya perawat Dian. Tujuannya saya di sini untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah. Apakah yang bersedia? Ya, bersedia, Pak. Baiklah Bu, saya cek tekanan darah dulu ya. Wah, tekanan darah ini cukup tinggi ya, 130/90. Kalau boleh saya tahu, bagaimana perasaan Ibu saat ini? Saya takut, Pak. Takut kenapa, Bu? Saya takut dan cemas karena besok sore saya mau operasi appendicitis. Baiklah Bu, apakah kita bisa berbincang-bincang sebentar mengenai kecemasan yang Ibu alami kira-kira sekitar 10-15 menit? Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Pak. Baiklah, kita akan memulai pembicaraannya. Oke, yang pertama saya mau nanya Bu, apa yang menyebabkan Ibu mengalami kecemasan? Apa Bu yang membuat Ibu merasa cemas? Begini, Pak, kata dokter, saya didiagnosa serviks dan harus melakukan operasi. Saya terus memikirkan bagaimana saya akan hidup karena anak bulan lagi saya akan menikah. Dan saya terus memikirkan dan saya khawatir tidak bisa bekerja lagi. Oh begitu ya Bu. Terus saat apa Ibu memikirkan hal tersebut? Biasanya saya pikirkan hal itu pada malam hari. Saya juga susah untuk memulai tidur dan sering menangis memikirkan hal itu. Oh begitu ya Bu, saat lingkungan sepi ya Bu? Iya, Mbak. Oh iya Bu, saya mau nanya lagi. Ibu masih ingat tidak saat dimana perilaku Ibu atau sikap Ibu ketika mengalami kecemasan? Saya akan bergerak gelisah, marah-marah, dan sering menyalahkan diri sendiri. Dan saya juga suka menyakiti dan tidak mau bersosialisasi dengan orang lain. Oh seperti itu ya Bu. Terus apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi kecemasan itu muncul? Saya tidak tahu Mbak, ketika perasaan itu muncul, saya selalu menangis dan mengamuk.
Jadi ada beberapa teknik Bu untuk mengatasi kecemasan yang Ibu rasakan. Cara yang pertama yaitu mengalihkan situasi. Jadi kalau misalkan Ibu merasakan kecemasan, Ibu bisa melakukan hal-hal yang Ibu sukai, misalnya menonton TV, baca buku, tidur, dan hal-hal lain yang Ibu sukai. Bagaimana Bu? Sudah jelas? Ya, sangat jelas Pak. Bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang tadi? Saya sudah mengerti bagaimana cara mengatasi kecemasan seperti yang Pak katakan tadi, yaitu dengan cara mengalihkan situasi. Coba Ibu sebutkan bagaimana cara mengatasinya tadi. Pak bilang tadi bisa dengan melakukan kegiatan seperti itu, menonton TV, membaca buku atau yang lainnya. Wah, Ibu hebat bisa mengingatnya dengan baik. Nah, jadi kalau misalkan Ibu merasakan kecemasan lagi, Ibu bisa mempraktekkan hal-hal yang telah kita bicarakan tadi. Bagaimana Bu? Sudah jelas? Ya, sangat jelas Pak. Baiklah Bu, sekitar jam 2 sore saya akan kembali lagi di sini untuk mengecek keadaan Ibu. Jika Ibu masih merasakan kecemasan, saya akan mengajarkan teknik yang kedua, yaitu napas dalam. Bagaimana Bu? Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Baiklah Bu, saya permisi dulu ya. SP2 bantu pasien mengenal ansietas. Selamat siang Ibu Venta. Siang Mbak, Bagaimana perasaannya siang ini? saya masih merasa cemas. Apakah Ibu sudah melakukan cara mengatasi kecemasan yang sudah saya sebutkan sebelumnya? Sudah Bu, saya sudah menonton TV, tapi tetap saja saya merasa cemas. Baik Bu, kalau begitu saya ajarkan lagi ya bagaimana cara mengatasi kecemasan yang kedua, yaitu dengan teknik nafas dalam. Kita lakukan di sini saja, waktunya sekitar 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Baiklah, saya bersedia Mbak. Caranya saya ajarkan dulu ya, baru nanti kita praktekkan bersama-sama. Caranya Ibu tarik nafas, tahan selama 10 detik, nanti dikeluarkan melalui mulut perlahan-lahan. Bagaimana bisa kita praktekkan? Ya, bisa. Baik, Ibu silakan tarik nafas. Tahan ya selama 10 detik. Hembuskan. Kita ulangi 3 kali ya Bu. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Wah, bagus. Ibu bisa mempraktekkannya dengan sangat bagus. Bagaimana Bu perasaannya setelah melakukan teknik nafas dalam? Saya merasa sedikit lebih tenang Mbak. Coba Bu ulangi lagi cara melakukan nafas dalam yang sudah saya ajarkan tadi. Klien mempraktekkan bagaimana cara melakukan teknik nafas dalam. Wah, bagus. Ibu bisa mempraktekkannya dengan sangat bagus. Nanti apabila Ibu merasa cemas lagi, Ibu bisa melakukan teknik tadi ya. Baik Bu, kalau begitu besok pagi sekitar pukul 9 saya kembali lagi ke sini ya untuk melihat keadaan Ibu. Apabila Ibu masih merasa cemas, saya ajarkan cara mengatasi kecemasan yang ketiga ya, yaitu dengan teknik 5 jari. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia Mbak. Ayo kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Terima kasih. Mbak. SP3 ajarkan pasien teknik relaksasi untuk meningkatkan kontrol dan rasa percaya diri. Selamat pagi Bu Venta. Selamat pagi Mbak. Bagaimana keadaan Ibu pagi hari ini? Perasaannya? Saya masih merasa cemas Mbak. Cemas. Ibu sudah melakukan teknik yang kemarin saya berikan Bu? Sudah Mbak, saya sudah menggunakan teknik nafas dalam seperti yang telah diajarkan. Saya merasa sedikit tenang, tapi tidak lama setelah itu saya masih merasa sedikit cemas Mbak. Baik
keras. Kalau begitu, bagaimana kalau sekarang saya ajarkan teknik yang ketiga, Bu? Dengan melakukan teknik 5 jari. Waktu yang dibutuhkan cukup 15 menit saja. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia, Mbak. Baik Bu, begini ya caranya. Nanti jari Ibu memegang jari telunjuk sambil Ibu membayangkan hal-hal yang menyenangkan. Lalu kemudian pindah ke ibu jarinya, pindah ke jari tengah. Jadi Ibu bisa membayangkan hal-hal yang menyenangkan bersama keluarga Ibu. Lalu ibu jari bisa memegang jari manis Ibu. Ibu bisa membayangkan pujian-pujian yang membuat Ibu merasa senang. Dan yang terakhir, ibu jari Ibu bisa memegang jari kelingking. Ibu bisa membayangkan tempat-tempat yang Ibu sukai. Nah, setelah melakukannya, Ibu bisa melakukan nafas dalam selama 3 kali. Apakah Ibu sudah jelas? Ya, sangat jelas, Mbak. Baik, mari kita lakukan bersama ya Bu caranya. Ibu jari Ibu menyentuh jari telunjuk ya Bu. Tutup mata Ibu. Lalu bayangkan hal-hal yang menyenangkan. Sudah terbayang Ibu? Baik. Selanjutnya Ibu jarinya pindah ke jari tengah ya Bu. Tutup mata Ibu sambil membayangkan hal-hal yang menyenangkan bersama keluarga Ibu. Baik, sudah terbayang ya Bu? Lalu pindah ke jari manis Ibu. Tutup mata Ibu dan bayangkan pujian-pujian seseorang yang menurut Ibu membuat Ibu merasa bahagia. Sudah terbayang ya Bu? Yang terakhir, jari kelingking, bayangkan tempat-tempat yang membuat Ibu bahagia dan merasa senang. Setelah itu, Ibu melakukan nafas dalam selama 3 kali. Hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan cara tersebut? Saya merasa lebih baik. Cepat saya sudah berkurang. Terima kasih. Bagus Bu, saya juga merasa senang. Ibu bisa mempraktekannya dengan sangat bagus sekali. Kalau Ibu mengalami kecemasan lagi, Ibu bisa melakukan hal tersebut lagi ya Bu, yang saya jelaskan tadi. Iya, Mbak. Baik, kalau begitu nanti sore sekitar jam 4 saya akan kembali lagi ke sini ya Bu, untuk melakukan teknik yang terakhir. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia, Mbak. Baik Bu, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Mari. SP4, motivasi pasien melakukan teknik relaksasi setiap kali anxiety muncul. Selamat sore Bu Venta. Selamat sore, Mbak. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Saya merasa kecemasan saya sudah berkurang setelah saya praktekkan apa yang kau ajarkan. Wah, berarti Ibu sudah melakukannya ya. Bagus sekali. Baiklah, kalau begitu sesuai janji saya pagi tadi, saya akan mengajarkan bagaimana untuk cara mengatasi kecemasan yang terakhir, yaitu dengan cara teknik pendekatan spiritual. Kita melakukannya di sini saja ya Bu, kurang lebih waktunya 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia, Mbak. Nah, Ibu kan tadi mengatakan masih ada kecemasan. Bagaimana dengan ibadah Ibu? Iya, saya mengerjakan, Mbak. Apakah Ibu fokus dapat mengerjakan ibadahnya? Nah, itu dia, Mbak, masalahnya. Saat saya beribadah, kadang saya sering berpikirkan masalah tersebut. Jadi, ketika saya beribadah, kadang tidak khusyuk. Nah Ibu, ketika Ibu beribadah, lebih baik jika Ibu bisa khusyuk menjalaninya. Karena ketenangan Ibu akan didapatkan jika Ibu bisa khusyuk. Ibu bisa menyerahkan segala kecemasan Ibu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka tidak ada yang tidak mungkin karena Ibu. Dengan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, ketenangan akan didapatkan. Ibu akan lebih
Tuhan melindungi saya. Terima kasih atas pencerahan dari Mbak. Saya senang bisa dirawat dengan Mbak. Bagaimana perasaan ibu setelah kita melakukan pendekatan spiritual? Saya sudah mulai tenang, Mbak. Namun jika nanti ibu merasa cemas atau cemas ibu bisa menambah, berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan terdekat agar lebih tenang. Baik, Mbak, saya akan mengingat Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Ya, sama-sama Bu. Baiklah Bu, besok saya akan kembali lagi untuk melihat perkembangan ibu sekitar jam 7:30 pagi. Bagaimana Bu? Baik, Mbak. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Ibu segera istirahat ya. Selamat sore. Keluarganya menemani klien Venta. Saat itu, perhatian yang telah diberitahu juga oleh perawat sebelumnya untuk melakukan pemberian informasi mengenai klien serta cara membantu pasien keluar dari kecemasannya. Keluarga tampak menuju ke nurse stasiun sambil bertanya. Selamat pagi, Bulan. Pagi. Ibu, kita bicara sebentar ya mengenai kondisi Veta. Begini Bu, kita perlu membicarakan perawatan keluarga ketika klien mengalami kecemasan. Begini Bu, kita perlu membicarakan perawatan keluarga ketika klien mengalami kecemasan dikarenakan pasien akan dilakukan operasi kanker serviks. Ansietas atau kecemasan ini adalah rasa tidak aman dan kekhawatiran yang timbul karena dirasakan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, sumbernya berasal dari dalam. Tanda-tanda individu hanya fokus pada pikiran yang menjadi perhatiannya. Lapang persepsi menyempit atau menurunnya Bu, hanya mampu memperhatikan hal-hal yang tidak diketahui, tetapi akan melakukan atau memperhatikan hal-hal yang bersifat detail apabila disuruh. Masih dapat melakukan sesuatu dengan arahan orang lain. Untuk menghilangkan rasa kecemasan itu, Ibu bisa melakukan teknik mengalihkan perhatian seperti nonton TV bersama atau membaca buku. Bila klien masih cemas, coba lakukan teknik nafas dalam. Kepada Ibu Venta dengan cara tarik nafas dalam, tahan 10 detik. Keluarkan lewat mulut secara perlahan. Kalau misalkan tetap cemas, kita lakukan teknik 5 jari. Di situ langkah pertama untuk di awal dan di akhir lakukan teknik nafas dalam untuk 5 jari. Jari telunjuk suruh membayangkan hobi yang disenangi. Untuk jari tengah, bayangkan dengan orang yang disayangi. Untuk jari manis, bayangkan pujian yang pernah didapatkan. Dan terakhir untuk jari kelingking, bayangkan ke tempat yang jauh yang sangat berkesan bagi pasien. Nah, kalau masih tetap cemas juga, Ibu bisa bawa ke puskesmas untuk diperiksa serta diberikan obat anti cemas. Oh, jadi seperti itu ya Mbak. Ibu bisa mengerti penjelasannya saya tadi kan? Iya, betul. Nah, Ibu terus selama di rumah, Ibu beserta keluarga bisa membimbing dan mengawasi Ibu Venta ya. Ya, saya akan membimbing dan mengawasi adik saya. Hal-hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah perilaku yang ditampilkan oleh Ibu Venta selama di rumah. Kalau misalnya Ibu Venta menolak minum obat atau memperlihatkan perilaku yang terlihat cemas, jika hal ini terjadi, ini Bu nomor telepon kami. Jika tidak teratasi, kami rujukan ya Bu. Baiklah, saya akan tindakannya. Dan ingat ya, yang tadi Bu sebelum habis obat 2 hari sebelumnya diharapkan Ibu sudah kontrol dan untuk mendapatkan obat lagi setelah berkonsultasi dengan dokter di puskesmas ya Bu. Nah setelah kita berbincang-bincang tadi tentang kecemasan Ibu Venta alami dan juga cara merawat Ibu Venta, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Saya sangat senang. Saya jadi tahu bagaimana cara menjaga anak saya supaya tidak cemas lagi. Iya betul sekali Ibu. Nah sekarang ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Tidak ada, Pak. Saya sangat senang.
Untuk selanjutnya saat di rumah, ibu dan keluarga yang mengawasi dan mengingatkan Ibu Venta seperti mengalihkan situasi, teknik nafas dalam serta teknik 5 jari ya Bu. Baik, Mbak.